Selamat sore teman-teman Nama Budaya. Nama saya Andi. Izinkan saya belajar membahas tentang Kampus Merdeka dalam subtopik pembukaan program studi baru. Bahwasanya Kampus Merdeka merupakan salah satu kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mas Nadiem Makarim. Salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar. Kampus Merdeka adalah hak belajar 3 semester di luar program studi program. Program tersebut merupakan amanah dari berbagai regulasi atau landasan hukum perguruan tinggi di dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi. Landasan hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dan sebagainya. Ya, teman-teman boleh lihat sendiri di layar. Latar belakangnya bahwasanya dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial budaya dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat. Kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih gayut dengan kebutuhan zaman. Link dan match tidak hanya sebatas dunia industri dan dunia kerja, tetapi juga masa depan yang berubah dengan cepat. Perguruan tinggi dituntut untuk dapat berubah. Perguruan tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan program pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan. Kampus Merdeka merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia yang memberikan kesempatan bagi mahasiswi untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat dengan terjun langsung ke lapangan ke dunia kerja sebagai persiapan karir masa depan. Tujuannya mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi semakin otonom dan fleksibel, menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Meningkatkan kualitas lulusan agar memiliki kapabilitas yang dibutuhkan di era kehidupan abad 21 dan era industri 4.0. Meningkatkan kapabilitas belajar mahasiswa dengan pemenuhan hak belajar mahasiswa menggunakan pendekatan belajar berbasis kehidupan, kapabilitas, dan transdisipliner. Memfasilitas hak belajar mahasiswa sesuai dengan minat dan potensi yang dimiliki agar lulusan yang kompetitif dan berkepribadian. Memberikan wawasan dan pengalaman bagi mahasiswa agar mahasiswa menjadi lulusan yang sesuai dengan profil lulusan. Basis hukum kebijakan Merdeka Belajar dalam hal kampus belajar dimulai dari pembukaan program studi baru, sistem akreditasi perguruan tinggi berbadan hukum, dan hak belajar 3 semester di luar program studi. Teman-teman, saya mau menunjukkan di sini ada perbedaan pendirian program studi bagi perguruan tinggi saat ini. Teman-teman, tantangan dalam mendirikan suatu program studi baru yaitu perguruan tinggi sulit menjawab kebutuhan dunia industri dengan membuka prodi baru. Kemudian banyak kurikulum prodi yang kontennya hanya bersifat teoritis. Kemudian banyak prodi yang belum bisa bersaing dengan perguruan tinggi kelas dunia. Ini jadi tantangan yang perlu dicarikan solusi agar dalam mendirikan program studi baru siap menghadapi tantangan global kemajuan teknologi. Nah, kemudian ini contoh dan rekomendasi mitra yang dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam pendirian program studi baru. Nah, Kampus Merdeka Belajar tentunya memiliki pihak-pihak yang terkait yang berperan di dalamnya. Satu, kita tinjau dari perguruan tinggi, sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Nasional Tinggi, di mana setiap mahasiswa harus diberikan fasilitas dapat mengambil SKS di luar dari perguruan tinggi selama 2 semester atau 40 SKS, dan kemudian mengambil SKS di dalam program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau 20 SKS. Kemudian dari perguruan tinggi wajib menyusun kebijakan pendidikan atau akademik untuk memfasilitas kegiatan pembelajaran di luar prodi. Kemudian mahasiswa sendiri, kemudian perguruan tinggi wajib membuat dokumen kerjasama dengan mitra perguruan tinggi, wajib
memfasilitasi hak bagi mahasiswa dapat mengambil atau tidak dalam satu dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara 40 SKS dan dapat mengambil SKS di dalam program studi yang berbeda di dalam perguruan tinggi yang sama selama 1 semester atau 20 SKS. Tapi yang kedua itu tentunya di dalam perguruan tingginya ada fakultasnya itu ya, yang bertanggung jawab di dalam fakultas itu mereka wajib menyiapkan fasilitas daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil. Kemudian mereka wajib menyiapkan dokumen kerjasama MOU-nya ya. Nah, yang ketiga tentunya saja yang di dalam perguruan tinggi ada fakultas dan kemudian ada program studinya. Nah, mereka wajib menyusun atau menyelesaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka, kemudian memfasilitas mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam perguruan tinggi, kemudian menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar perguruan tinggi beserta persyaratannya, kemudian melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar perguruan tinggi. Kemudian yang kelima, jika ada mata kuliah SKS yang belum terpenuhi, maka mungkin perlu disiapkan alternatif seperti kuliah daring. Yang keempat yang terkait itu tentunya mahasiswa sendiri atau objeknya ya, subjeknya ya. Kemudian mereka wajib merencanakan bersama dengan dosen pembimbing akademik mengenai program mata kuliah atau program yang akan diambil. Kemudian mereka wajib mendaftar program kegiatan luar prodi, kemudian mereka melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi. Nah, kemudian mereka wajib mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada. Yang terakhir ini tentunya adalah mitra kita, mitra yang bekerja sama. Tentunya mitra tersebut wajib membuat dokumen kerjasama dengan perguruan tinggi, fakultas, atau program studi. Kemudian mereka wajib melaksanakan program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan kerjasama yang sudah disesuaikan dalam dokumen. Nah, beberapa ketentuan terkait pembukaan program studi perguruan tinggi Indonesia secara umum, yaitu satu, pembukaan program studi akademik bersamaan dengan pendirian perguruan tinggi. Jadi pembukaan program studi akademik sebagai penambahan jumlah program studi pada perguruan tinggi yang telah berdiri. Kemudian yang ketiga itu pembukaan program studi akademik sebagai penambahan program studi akademik bersamaan dengan penambahan nama atau nomenklatur program studi akademik. Kemudian yang keempat, pembukaan program studi akademik bersamaan dengan proses perubahan perguruan tinggi swasta yang berupa penggabungan, penyatuan, atau perubahan bentuk. Yang kelima, pembukaan program studi akademik selain program studi bidang kesehatan dan kependidikan oleh perguruan tinggi dengan peringkat akreditasi baik sekali, akreditasi unggul, B, dan akreditasi A melalui kerjasama. Teman-teman, bentuk kerjasamanya seperti apa sih? Nah, di sini mungkin ada 8 yang bisa dijadikan patokan ya. Pertama itu mahasiswa bisa magang, praktik kerja, kemudian asistensi mengajar di satuan pendidikan, kemudian penelitian atau melakukan riset, kemudian mereka juga bisa melakukan proyek kemanusiaan. Kemudian mereka juga bisa melakukan kegiatan wirausaha, kemudian studi proyek independen, kemudian bisa juga melakukan membangun desa atau kuliah kerja tematik. Dan yang terakhir itu pertukaran antar pelajar. Nah, ini 8 bentuk kerjasama atau 8 bentuk kegiatan pembelajaran pembukaan program studi baru. Sebagai kesimpulan, teman-teman, bahwasannya Kampus Merdeka atau Merdeka Belajar sebenarnya sudah memiliki landasan hukum yang jelas dari undang-undang dan ketentuan hukum lainnya. Yang kedua, sudah ada bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran yang bisa dicontohkan dan diterapkan. Yang ketiga itu syarat-syarat pembentukan prodinya juga sebenarnya sudah jelas. Dan ya, selanjutnya ya tinggal bagaimana penerapannya di lapangan. Teman-teman, demikian dari saya tentang Kampus Merdeka atau Merdeka Belajar. Jika ada yang tak sempurna, saya mohon maaf, mohon dukungan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Namo Buddhaya.